Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga sehat selalu. Amin ya Allah alamin. Oke, kali ini kita akan sebuah video yang mana di sini ada menantunya Habib Lutfi bin Yahya, masya Allah, semoga sehat selalu, memberikan komentar. Jangan terprovokasi masalah nasab ya teman-teman. Mau percaya mau nggak Habib turunan Nabi itu terserah, tetapi jangan ngajak-ngajak orang ya. Yang kedua ada Kiai Imad yang mana beliau sudah pasrah tidak lagi membahas nasab. Oke, sebelum ke videonya, mohon disimak sampai akhir ya bapak-bapak ibu. Kita ke videonya. Ini terjadi di mana-mana. Niki sudah terjadi di media sosial di mana-mana. Belum lagi bainal habaib dengan kiai dibenturkan sekarang. Koyo-koyone Habib iku ora seneng karo kiai, koyone kiai sengit karo Habib. Niki ajaran siapa ini? Ini ajaran siapa? Nyun sewu kula rodok nyerempet sekedhik niki. Seandainya toh Habib itu bukan turunan Nabi Muhammad, mereka muslim, mereka beriman pada Allah, mereka mengikuti Nabi Muhammad, haram Anda memusuhi mereka. Lagi kok saiki kok akeh. Seandainya Habib itu bukan turunan Nabi, memang nasabnya bukan nyambung pada Nabi Muhammad, mereka muslim, mereka menyembah Allah, mereka mengikuti Nabi Muhammad. Ada apa sekarang disuruh membenci? Apa urusannya nasab karo ilmu? Kalau memang toh nasabnya tidak nyambung, selama mereka beriman pada Allah, selama mereka orang alim, ikuti. Walaupun toh Habib itu turunan Nabi, ini orang bener, orang saya diikuti. Setuju nggak? Ini saiki di media sosial diputar, dibolak-balik, dibikin ruwet di media sosial. Nyun saya nggak butuh, jenengan nggak harus, nggak wajib jenengan meyakini Habib itu turunan Nabi. Orang apa-apa, jenengan orang percaya hakmu. Tapi tolong damaikan umat ini. Tapi tolong jangan kau bikin benci umat ini kepada yang lain. Satukan umat ini di barisan Nabi Muhammad SAW. Perkara ngono ki bener apa rae mengko wis mati. Jari ini Habib gitu tuh, jari ini saya tetap cucunya Nabi. Jari gak bisa, itu bukan cucunya Nabi. Wes pengadilan nanti wis mati, nek kowe mati ne piye? Ngono wae lah. Nek kowe mati ne husnul khotimah, berarti kowe sing bener. Leres ki ya iki. Kula matur ngeten iki nyuwun sewu. Saya kesian melihat umat ini. Melihat masyarakat umat yang tadinya nggak pernah benci kepada Habib sekarang jadi benci. Yang tadinya nggak pernah benci sama kiai sekarang benci kepada kiai. Yang tadinya Nahdlatul Ulama, wadah kita, rumah kita, kebesaran kita NU itu, masya Allah, saiki ada sebagian orang yang menghujat pengurus besar Nahdlatul Ulama kita gara-gara beda prinsip, gara-gara beda pilihan. Ini harus dihindari. Ayo bareng-bareng kita menjaga perdamaian. Perbedaan itu biasa, tapi ayo kita sama berdiri di benderanya Nabi Muhammad SAW. Jauhi perpecahan, jauhi permusuhan, satukan persamaan. Shallu ala Nabi Muhammad. Umat Islam Seperti apa ini penjelasannya? ya kita serahkan kepada umat Islam. Mau seperti apa, kita sudah menunaikan tanggung jawab sebagai seorang alim ya, yang mengetahui bahwa mereka bukan turun Nabi. Selanjutnya terserah Anda mau ikut husnudon, mangga, walaupun husnudon ba'da duhuril hujjati wad dalil haram. La ibrata bidzannil bayyin khata'uh. Tidak boleh, tidak direken adanya dzan setelah terbukti sesuatu yang didzan itu salah. Dan dzan yang selama ini ada bahwa mereka keturunan Nabi itu sudah terbukti secara ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu DNA. Mereka bukan turunan Nabi. Tapi kalau mau menghusnudzon itu terserah Anda, urusannya urusan Anda. Ada misalnya mereknya ini racun. Lah kita husnudoni aja sebagai madu ya mangga saja. Mati tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab sendiri. Kita udah bilang ini racun misalnya. Enggak, ini madu ya silahkan. Itu tanggung jawabnya sendiri. Yang perlu diingat adalah bahwa narasi-narasi pengakuan mereka yang kemudian diikuti oleh akhlak-akhlak yang jelek itu merugikan dan menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Kalau orang yang mengaku ini misalnya mengaku bohong ya, tetapi dia laganya soleh, setiap ada orang ngasih uang 2 juta, ini siapa ngasih 2 juta, itu mengangkat nama Rasulullah walaupun bohong. Tapi ini bukan ngasih, dia ngaku cucu Rasul, tapi kalau ada orang, hei minta
Ini cucunya Rasul minta duit ya. Duitnya Rasul. Nah, ini merugikan nama besar, Ya. nama baik Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran dikatakan walladzina yuduna Rasulullah lahum adzabun alim. Siapa orang yang menyakiti Rasulullah, mereka akan mendapatkan siksa yang memedihkan. Bukan hanya bagi mereka orang-orang yang berdusta tentang nasabnya kepada Rasul, tapi juga orang-orang yang membelanya. Padahal ada hujah-hujah yang rajihah, hujah-hujah yang sahihah, bukti-bukti yang kuat, tapi mereka mengabaikan itu karena suatu hal, baik hal duniawi maupun hal-hal lainnya. Maka saya kira ini orang-orang yang akan mendapatkan daripada apa yang ada di dalam ayat itu, lahum azabun alim. Ya, ini yang kita ingin mengajak kepada mereka yang mempunyai amanah ilmiah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka belajar di pesantren tentang bagaimana kebaikan, bagaimana kebenaran, cara membaca kitab kuning. Ya, tinggal dibaca aja kitabnya. Kemudian kosongkan perasaan kita dari segala apapun yang terkait selain dengan ilmu itu. Insya Allah kesimpulannya akan sama dengan saya, bahwa Ba'lawi ini bukanlah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita bukan benci, Kang Mas. Kita sama sekali. Kalau kita diawali karena kebencian dan lain sebagainya, maka man asraqat bidayatu asraqat nihayatuhu. Orang yang mulai dari kebaikan, orang mulai daripada sesuatu yang baik, insya Allah ujungnya baik. Begitu pula sebaliknya. Orang yang mulai dari kejelekan, kejahatan, ujungnya itu enggak baik. Dan insya Allah apa yang kita lakukan ini ala haqqin, karena kita ingin menjaga daripada nasab baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini dilakukan karena kecintaan kepada ahli baitin Nabi, dilakukan untuk kecintaan kita kepada umat Islam Indonesia, terutama kita lakukan demi kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita, karena pengakuan mereka sebagai turunan Nabi ada kaitan juga dengan kebangsaan, ada kaitan dengan NKRI, karena beberapa perbuatan-perbuatan, narasi-narasi yang mereka ungkapkan kepada pengikutnya juga berkaitan dengan potensi perpecahan yang ada di bangsa kita. Ya. Itu, Mas. Oh ya, oke. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, tadi dia penjelasan dari seorang Kiai Imaduddin yang mana tidak lagi membahas nasab ya, bapak-bapak, ibu-ibu, terserah mau percaya atau enggak ya, yang penting mah gimana keyakinan masing-masing. Dan tadi ada juga menantunya Habib Lutfi bin Yahya yang mana memberikan komentar juga masalah yang membenci Habib itu ya perpecahan ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita ikut memecah belah ya, intinya ya. Pokoknya kalau misalnya nggak percaya ya udah, nggak usah ajak-ajak orang ya teman-teman, intinya seperti itu sih. Oke, kita doakan juga semoga semuanya sehat selalu, bapak-bapak, ibu-ibu juga sehat selalu, amin ya Allah alamin. Dan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil akhir, amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.